Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Kembali kita mengucap puji dan syukur pada subuh menjelang pagi hari ini, karena Dialah pemberi sekian banyak nikmat hingga kita masih bisa berada di tempat mubarakah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban salat subuh secara berjamaah. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jemaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat amanah untuk membawakan kultum di hari ke-23 Ramadan membuat saya agak bingung atau ada nervous sedikit. Karena apa? Karena judul-judul yang saya siapkan sudah keduluan oleh ustaz kita. Jadi 1-2 hari ini saya alhamdulillah mencari-cari judulnya ini mungkin masih relevan dengan 10 malam terakhir Ramadan. Judulnya menyambut malam Lailatul Qadar. Baiklah, saya akan memulainya. Umat Islam pada saat ini telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan pada waktu rentang itulah kita dianjurkan untuk lebih bersungguh-sungguh beribadah supaya dipertemukan dengan satu malam yang disebut Lailatul Qadar, yakni satu malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Sangat wajar apabila kita ingin berlomba-lomba untuk kebaikan, fastabul khairat, untuk menyongsong Lailatul Qadar. Alasannya sederhana, bahwa jatah umur dan kesempatan hidup kita di dunia ini belum tentu sampai 83 tahun. Sementara di dalam surat Al-Qadar ayat 3 dinyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadar khairun min ampusyahar. Malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan pertimbangan itulah umat Islam di mana-mana sangat menantikan Lailatul Qadar. Hanya saja bulan Ramadan tahun ini kita masih dalam suasana pandemi Covid, walau sudah berjalan ke kondisi normal, sehingga kita sudah dapat melakukan itikaf di masjid. Maka dalam situasi seperti ini kita tidak bisa leluasa seperti biasa. Apabila 2 tahun sebelumnya kita boleh berbondong-bondong dan menghabiskan waktu beribadah di dalam masjid, untuk Ramadan tahun ini alhamdulillah kita juga sudah mulai bisa berbondong-bondong ke masjid. Akan tetapi di balik kondisi seperti sekarang ini, kita justru harus banyak menyelipkan doa menyambut Lailatul Qadar, baik di masjid maupun musala, sekalipun waktunya terbatas. Di rumah kita, di tempat kerja dan usaha kita, maupun dalam keterbatasan ruang gerak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam yang disebut Lailatul Qadar bukanlah malam perayaan yang untuk dirayakan. Kalau umat Islam mau merayakan suatu malam, maka bukankah sudah ada malam bersejarah yang lebih pasti, misalnya malam Isra Miraj atau malam Nuzulul Quran yang sudah dikalenderkan.
Malam Lailatul Qadar juga bukan menjadi malam penentuan, sekalipun dari segi namanya menggunakan lafal Al-Qadar. Penentuan nasib manusia, rezekinya, umurnya, dan hal-hal lain yang sudah ada waktu khusus yang disebut nifsu Sa'ban, di mana kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik pada malam tersebut. Semangat umat Islam menyambut Lailatul Qadar semata-mata karena kemuliaan malam tersebut yang secara runtut dijelaskan di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar khairum min amfil sahrir. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanassalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amri. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta malail fajar. Kesejahtera malam itu sampai terbit fajar. Keterangan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam tidak hanya disebutkan dalam surat Al-Qadar. Ada juga keterangan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Sama-sama menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran, tetapi dalam satu ayat disebut Lailatin Mubarakatin, sementara dalam satu surat disebut Lailatul Qadar. Kita umat Islam lebih condong kepada Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar bukanlah pengkalenderan malam turunnya Al-Quran. Lebih dari itu, ada hal menarik pada surat Al-Qadar, yaitu ketika terjadi pengulangan kata dalam bentuk pertanyaan. Tahukah kamu Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar keutamaannya melebihi 1000 malam. Kedua, pada Lailatul Qadar para malaikat yang masing-masing memiliki tugas khusus yang berhubungan dengan urusan manusia, termasuk malaikat Jibril, turun semua ke bumi. Mereka membawa kedamaian dan keselamatan serta memohonkan ampun untuk umat Islam sampai dengan terbitnya fajar. Gambaran surah Al-Qadar mengenai keutamaan Lailatul Qadar inilah yang membangkitkan semangat umat Islam untuk bertafakur, beramal dan memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Sebab kapan Lailatul Qadar terselubung penuh misteri. Adapun prediksi yang dikemukakan para ulama itu hanya bersifat takwil dan apologi. Misalnya ada yang membuat patokan Lailatul Qadar terjadi setiap 27 Ramadan. Hal ini karena dalam perhitungan jumlah kata pada surah Al-Qadar terdapat 30 kata dan 114 huruf, menyerupai jumlah juz Al-Quran dan pembagian surat Al-Quran, sementara lafal hiya, hatta, mata alil tajar, yakni dominir untuk menunjuk langsung Lailatul Qadar, adanya pada urutan ke-27 dari total 30 kata dalam surat Al-Qadar. Sekalipun demikian, tak ada anjuran bahwa kita cukup beribadah di malam tertentu seperti malam 27 Ramadan saja, melainkan di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan kita justru dianjurkan untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala guna menyambut Lailatul Qadar. Muslimin yang berbahagia, kebiasaan umat Islam di dunia untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan
adalah dengan cara beriktikaf. Ibadah ini merupakan anjuran yang diperhatikan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Siti Aisyah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf pada 10 terakhir Ramadan semenjak beliau menetap di kota Madinah hingga beliau wafat. Beriktikaf merupakan usaha untuk mendekatkan diri, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas. Pada momentum inilah kita menyerahkan diri kepada Sang Khalik. Kita berupaya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuknya dan tak ingin berpaling darinya. Seolah kita berdiri di depan pintu rahmatnya menunggu datangnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling utama ada 3 fungsi peribadatan dalam memakmurkan 10 malam terakhir Ramadan. Pertama, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk atau huda dari penerang bayinat bagi umat manusia. Kedua, menambahkan jiwa kepada hal yang dapat mengokohkan dan mampu menguatkan rohaninya. Ketiga, menaikkan jiwa ke maqam kedudukan tertinggi selayaknya golongan malaikul a'la. Perbanyaklah berzikir dan bersalat supaya terikat jiwa-jiwa kita dan mereka untuk lebih cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaklah anggota keluarga kita untuk berdoa dan bermunajat. Semoga Allah mengangkat derajat kita dan dijadikan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dikasihinya. Amin. Demikianlah, semoga senantiasa bisa menambah semangat kita di akhir bulan Ramadan untuk bisa menyambut malam Lailatul Qadar dengan penuh ibadah dan amal. Demikianlah kultum singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.